Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil astaghfirullahalazim wa atubu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Astagfirullahaladzim. Jadi salah satu seorang yang mencari ilmu itu harus banyak istighfarnya. Karena ilmu itu kayak api. Ilmu itu sifatnya api, naik. Makanya harus ada istighfar, dia kayak tanah agar membuat kita tunduk. Ilmu itu sifatnya membakar, menerangi. Sifatnya terangi itu, sifatnya membakar itu naik. Nggak pernah kan ada lihat api tunduk, api turun ke bawah, nggak ada. Api ya pasti naik ke atas, itu sifatnya api. Makanya pernah kalian lihat, dengar cerita Nabi Musa alaihissalam itu melihat di atas gunung api. Nah, itu simbol pengetahuan. Oh, itu hebatnya pengetahuan. Ada cerita begini nih. Ceritanya begini, waktu itu malam-malam saya sendiri di rumah, keluarga saya kebetulan lagi keluar kota. Saya sendiri malam-malam, saya tidur di lantai 1 rumah saya. Di lantai 2, tiba-tiba jam 2 malam nih saya bunyi. Wah, keras banget. Tapi biasanya kan ada bunyi kan kita takut ya, bunyi sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi pas bunyi jam 2 malam saya bangun, oh lemari yang jatuh nih. Karena saya tahu, karena siangnya saya naik ke atas lihat, oh lemari memang posisinya kena angin dikit jatuh nih. Kemudian itulah dahsyatnya pengetahuan. Pengetahuan itu mampu membuat kita tidak takut. Nah, pengetahuan yang kita cari di kehidupan ini adalah pengetahuan yang menghilangkan rasa takut. Itu yang susah. Kalau menghilangkan rasa bodoh gampang. Tapi pengetahuan yang menghilangkan rasa takut, itu susahnya minta ampun. Jadi misalnya kayak gini, di depan rumah saya itu ada rumah tetangga. Di sampingnya rumah tangga itu ada pohon besar, pohon mangga. Banyak buahnya. Dan tiap malam itu kayak ada orang lempar sengnya. Bunyi gimana ya bunyi lemparan? Wah, berkali-kali. Saya bilang, wah ini ada perampok kali ya. Tapi ternyata itu bukan perampok yang lempar. Ternyata buah mangga yang jatuh di atas seng. Karena saya tahu, sehingga saya tidak menjadi khawatir. Berarti kita di dunia ini banyak khawatirnya, banyak takutnya. Berarti ada pengetahuan yang kita tidak tahu sehingga kita khawatir dan takut. Nah, itulah yang dicari. Itulah pengetahuan yang tertinggi yang menghapuskan rasa takut, gelisah, dan kematian. Kalau pengetahuan kita tidak mengantarkan mampu menghilangkan rasa takut, kematian, dan juga rasa galau, khawatir, maka pengetahuan kita belum dianggap sebagai pengetahuan yang hakiki, pengetahuan yang the best knowledge. Bahasa Sanskertanya disebut dengan pengetahuan tertinggi, disebut dengan pedanta. Pedanta berasal dari dua kata, peda artinya knowledge, pengetahuan, anta itu artinya tertinggi, the ultimate, paling the bestnya gitu. Jadi pedanta adalah pengetahuan yang paling tertinggi. Jadi pengetahuan yang paling tertinggi itu apa? Yang paling besar, yang paling mantap, yang mana membuat kita bisa hilang rasa takut, rasa khawatir, dan seterusnya. Selama pengetahuan itu pedanta ataupun pengetahuan yang tertinggi itu belum didapat, maka rasa marah, benci, dendam, iri, hasut, dengki,
cemburu, jealous, semua pasti akan datang. Nah, pengetahuan apa itu? Ya, belum saatnya untuk kita kaji. Intinya ada pengetahuan yang mampu menghilangkan rasa takut. Kalau sudah dapat pengetahuan itu, duit di dompet 5.000 juga aman. Duit nggak ada juga aman kalau kita sudah sampai pengetahuan yang tertinggi, atau bahasa Sanskertanya disebut dengan Vedanta. Baiklah, hari ini kemarin saya janjikan bahwa kita akan bahas yang namanya empat kapasitas. Empat kapasitas, bukan 4 perjalanan mula sadra ya. Saya dulu pernah belajar, cuman tahu-tahu dikit tapi nggak mendalami. Jadi yang akan kita bahas adalah 4 kapasitas. Nah, kapasitas yang paling pertama namanya kapasitas sangat kecil. Kapasitas sangat kecil. Selalu semua pembahasan saya itu berkenaan tentang hidup, jadi tidak pernah berkenaan tentang mengenai Tuhan atau apapun, tapi berkenaan tentang diri kita sendiri. Kapasitas sangat kecil ini dalam bahasa Sanskerta disebut dengan kasta. Apa yang paling rendah? Kasta Sudra. Ini disebut kasta Sudra. Kapasitas sangat kecil ini adalah orang-orang yang menjalani hidupnya memikirkan hari esok. Misalnya, anak saya besok gimana ya? Bukan besok artinya sekarang hari apa? Sabtu, Minggu maksudnya, bukan Minggu, tapi hanya memikirkan dalam hidup ini bagaimana ada 4 yang dia pikirkan: anak, istri, pekerjaan, status. Nah, di sini status sosial dan seterusnya. Orang yang kapasitasnya sangat kecil, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan kaum Sudra, ini kita semua nih. Misalnya kalian kuliah buat apa? Biar besok saya bisa kerja. Nah, kalau bahasa Islamnya ini disebut dengan orang kafir. Kenapa disebut orang kafir? Kalau kalian baca Quran, orang kafir itu ciri-cirinya selalu hanya memikirkan bahwa dia hidup saat ini. Dia hanya berpikir tentang bagaimana saya dapat manfaat. Dia tidak pernah berpikir ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ini adalah kapasitas orang kafir. Ya, kita ini. Ya, kuliah S1, bagaimana nanti jadi dosen? Saya harus lanjut S2. Kuliah apalagi? Manajemen. Wah, biar bagaimana saya dapat posisi di perhotelan ataupun juga di kantor. Kuliah. Nah, semua hidup kita ini berasal dari sini. Ya, enggak apa-apa toh kalau kita kafir juga enggak masalah. Memang kenyataannya begitu. Ini hasil renungan saya ya. 2, ini kan sangat kecil. Yang kedua, kapasitas kecil. Ini kan tadi kecil. Ini orang memikirkan satu sebab akibat. Memikirkan baik, buruk. Memikirkan setelah mati. Jadi, ini kita juga kan? Memikirkan ini juga kan? Nah, kalau ini orang yang sudah, kalau dalam bahasanya, bersyariat. Atau dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan kasta waisyah. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pedagang. Nah, orang yang seperti ini sudah bicara tentang kira-kira nanti untung yang saya dapatkan banyak atau tidak. Hidupnya berpikir sesuatu yang lebih ke depan.
Maka ketika mau untung, dia harus pahami sebab akibat. Misalnya, saya mau kaya, apa sebabnya? Ya bekerja. Saya mau punya anak, ya sebabnya harus menikah, dan seterusnya. Kemudian memikirkan, menimbang-nimbang nih, oh kira-kira ini baik nggak ya? Ini banyak nggak untungnya? Kemudian orang itu akan memikirkan, setelah mati saya kira-kira bagaimana? Kira-kira masuk surga nggak? Atau masuk neraka tidak? Hidup lebih baik tidak? Orang yang kapasitas kecil ini selalu memikirkan untung dirinya. Tapi dalam proses jangka waktu yang lebih panjang. Beda kalau kapasitas kecil. Makanya disebut dengan kasta sudra itu atau para pekerja. Yaitu mikirkan apa? Wis penting ini aman nih makanan nih. Kalau Anda pekerja kasar, kalian pernah kalau di Jakarta itu kan di pinggir jalan itu kalau kita lihat di Kalibata itu ada sering nongkrong pekerja itu yang bawa cangkul, bawa itu cuma mikirin kira-kira hari ini saya dapat berapa. Beda kalau pedagang, nggak mikirin saya dapat berapa hari ini. Apa yang saya dapat hari ini, bagaimana kira-kira berlipat ganda hari esok. Beda kan pola pikirnya. Nah, kasta sudra, pekerja, dan waisya ini bukan karena dia pekerja, tapi ini pola pikirnya. Jadi kalau pola pikir kita dalam hidup ini bagaimana saya membangun keluarga saja, membangun istri, anak, pekerjaan, dan status, maka kita masuk dalam kategori sudra. Tapi kalau kita sudah kajian begini, sudah pasti sudah tidak terlalu banyak di sini. Nah, ini banyak masyarakat awam, banyak di masyarakat terpencil yang hanya memikirkan bagaimana di hidup ini saya nyaman dan bagaimana di hidup ini saya hidup kaya atau lebih baik. Tapi kalau yang ini kapasitas kecil, bagaimana saya hidup, kira-kira nanti setelah mati saya bagaimana? Nah, mulailah dia menjalankan norma-norma, menjalankan hukum sebab akibat, menjalankan aturan-aturan, karena dia mulai berdagang. Kalau berdagang, Anda punya barang, Anda dapat uang. Nah, di sini sudah mulai menjalankan norma-norma. Hidup sudah dijalankan berdasarkan aturan. Nah, tujuannya apa? Agar nanti setelah mati hidup lebih bahagia. Nah, orang ini sudah disebut dengan orang yang beriman. Sudah percaya nih. Tapi ada lagi nih kapasitas yang lebih tinggi, yang namanya kapasitas menengah. Menengah atau kapasitas tengah. Kapasitas menengah ini adalah orang-orang yang tidak lagi memikirkan saya untung apa, tapi sudah berpikir kayak kalian juga nih, ini dunia ini apa? Oh, sudah filosofis nih masuk. Aduh, ya sudah memikirkan tentang apa sih hidup ini? Nah, hidup ini. Kemudian aku ini apa atau siapa? Nah, dia orangnya lebih filosofis. Jadi ini manusia bisa diukur dari sini. Kemudian dia sudah mulai bertanya, apa sih yang ada? Sudah mulai bertanya, apa sih yang ada? Nah, ini kebanyakan di kapasitas ini, kalau dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan kapasitas menengah ini adalah kasta kesatria. Kesatria itu adalah kasta yang mana mereka sudah berpikir bukan lagi untung dan rugi, tapi sudah berpikir ke depan, apa sih yang harus saya alami di kehidupan ini, apa sih yang ada dalam hidup ini, apa sih yang saya ini apa gitu. Kalau di sini nggak peduli saya ini apa, pokoknya hari ini saya berbuat baik, besok saya dapat kebaikan. Ini hanya fokus kepada norma. Kalau ini berfokus pada apa yang nyata.
Apa yang real? Apa yang sesungguhnya? Kasta, kesatria. Ini kasta kesatria ini, ketika kita mau belajar tentang apa yang aku ini siapa, aku ini apa, dan apa yang ada, maka kita butuh yang namanya, bahasa Sanskertanya disebut dengan tri sarana. Tri, tiga, bahasa Inggris juga ya tri. Sarana artinya sarana, Bapak? Alat, tiga jalan atau tiga cara, tri sarana. Pertama kita butuh yang namanya guru. Kalau di kapasitas kecil tadi, yang kedua itu, kita tidak butuh guru. Prinsipnya satu, Anda berbuat baik, Anda dapat kebaikan. Anda tidak berbuat baik, Anda tidak dapat kebaikan. Nah, kalau nomor 2 itu bahasa Jawanya, maaf ya tadi nomor 2, lupa. Bahasa Jawanya, ngunduh wohing pakarti. Nah, ngunduh wohing pakarti itu artinya, ngunduh itu ngambil, wohing itu buah, pakarti perbuatan. Jadi mengambil hasil daripada perbuatan. Mereka ini orang-orang yang kapasitas kecil tadi itu, mereka berfokus bagaimana saya berbuat untuk mendapatkan. Saya kuliah untuk apa? Biar dapat pekerjaan. Saya makan biar kenyang. Semua perbuatannya didasari pada bagaimana saya untung lebih banyak. Apakah salah? Tidak salah. Tergantung kita lagi di mana. Nah, tapi kalau orang sudah di tahapan kesatria, tidak lagi bertanya untung. Sudah capek orang kesatria bahas untung. Ini sudah bahas tentang dirinya, sudah berbicara tentang apa sih yang ada. Disinilah orang yang kesatria itu butuh 3 sarana untuk bagaimana mengerti hidup ini lebih baik. Masa hidup ini transaksi doang? Saya ngasih begini, saya dapat ini. Orang ini sudah mulai mempertanyakan nih, kok hidup begini ya? Guru kemudian dia butuh yang namanya ajaran. Ini ajaran, kayak ya, ajaran dan terus lingkungan. Ketika kita mau mendalami hidup, maka kita butuh 3 ini. Kita harus butuh guru. Kalau nggak ada guru ya nggak bisa. Kemudian harus ada ajarannya, harus ada sesuatu ajaran yang ingin diajarkan. Kemudian kita butuh lingkungan yang mendukung. Kira-kira kita di mana posisinya? Kira-kira kalau kita ini sehari-hari di mana? Di kapasitas kecil, sangat kecil atau kesatria atau menengah. Sebenarnya kita semuanya berada di setiap kapasitas. Karena tiap hari kita memikirkan bagaimana makan besok, bagaimana berumah tangga besok, dan bagaimana juga punya anak dan pasangan di hari esok. Salah nggak sih kalau memikirkan seperti itu? Ya jawabannya tentu enggak. Di mana letak, bukan kesalahannya, di mana letak titiknya? Letaknya ada pada bahwa kita melakukan sesuatu niatnya yang harus diperbarui atau diperjelas. Misalnya kita kuliah, jadi niat yang kita lakukan pada saat kuliah, itu niatnya harus mencakupi sampai kepada tahapan kesatria. Bahwa saya kuliah bukan hanya untuk bagaimana hidup hari ini, tapi saya ingin hidup lebih baik setelah mati, dan juga ingin memahami hidup lebih baik. Atau ingin memahami hidup ini dengan lebih utuh. Maka kita butuh guru, butuh ajaran, dan juga butuh lingkungan. Seperti yang kita lakukan saat ini, ya, kita memiliki ajaran dan lingkungan. Ini guru paling penting. Ini kapasitas yang ketiga atau menengah. Kapasitas paling tertinggi, kapasitas agung, kapasitas
agung, orang ini tidak lagi bertanya tentang hidup itu apa, tentang saya ini siapa, tentang saya ini apa. Tapi orang ini sudah beres dengan dirinya, maka yang dia tanyakan, saya berbuat apa? Apa untuk kalian? Nah, inilah tahapan manusia-manusia suci, atau dalam bahasa Inggrisnya saint. Jadi ketika saya bilang manusia suci, jangan terfokus bahwa itu versi orang Syiah, atau tapi yang saya maksud manusia suci di sini saints, atau bisa para tokoh-tokoh agama atau apapun itu. Jadi kapasitas agung ini adalah orang-orang saints atau orang suci. Kalau kalian coba selami sejarah hidup orang-orang suci, mereka jarang bertanya lagi tentang hidup ini apa. Tapi mereka selalu bertanya, kira-kira kamu selamat enggak? Dia selalu bertanya tentang orang lain. Selalu bertanya tentang kira-kira orang lain hidupnya bagaimana. Ketika sudah kapasitas agung, orang sudah masuk wilayah yang semalam Indri sampaikan, wilayah pelayanan. Tapi nggak bisa wilayah pelayanan kalau tadi kapasitas yang menengah paling bawah tidak terpenuhi. Makanannya belum ada, uangnya kurang, transportasinya nggak ada, tempatnya nggak ada, itu nggak bisa. Tapi nggak bisa juga bisa mampu melayani dengan baik kalau dia tidak mengerti hidupnya ini apa, tidak mengerti dia siapa, tidak mengerti tujuan hidup ini apa. Makanya kenapa para nabi dan juga manusia suci itu, mereka itu tidak lagi pernah gusar, tidak pernah lagi galau ketika mereka itu tidak tabungannya tidak cukup 1 miliar, atau tabungannya nggak cukup 100 juta, 1 juta pun jalan, karena kapasitasnya sudah agung atau kapasitasnya sudah tinggi. Jadi mereka ini, apa bahasa Jawanya? Karena guru saya orang Jawa, nama bahasa Jawanya migunaning tumraping lian. Migunaning berguna, tumraping untuk lian orang lain. Jadi fokusnya orang kapasitas agung yang biasanya manusia suci itu selalu fokusnya bagaimana menyelamatkan manusia yang lain, ataupun juga bagaimana hidup berguna. Makanya Nabi itu dalam hadis yang banyak disampaikan bahwa khairun nas anfa'u lin nas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, yaitu ketika sudah sampai kapasitas agung. Hari ini kita di sini, kita lagi di mana? Kita sekarang ini lagi pada mode kesatria. Jadi kita datang ke sini nggak mikir lagi besok kira-kira dapat untung berapa gitu. Atau kita tidak lagi memikirkan besok ini hasil kajian ini makan apa. Itu bukan di situ. Anda salah kalau masuk kajian mikirin misalnya besok dapat untung apa, karena modenya mode kesatria. Mode kesatria itu modenya tidak lagi memikirkan dalam peperangan ini untung atau rugi. Nah, itu mode waisya atau pedagang kalau seperti itu. Nah, ini 4 kapasitas manusia. Terus pertanyaannya adalah begini, bagaimana saya bisa menaikkan mode atau menaikkan kapasitas saya yang tidak hanya memikirkan untung dan rugi? Kata guru saya, bagaimana agar kapasitas kita naik, maka satu-satunya cara adalah kita harus banyak berbuat kebaikan. Kebaikan itulah yang mendorong kita agar kapasitas hidup kita lebih naik. Kalau kebaikan kurang, orang itu tidak akan pernah memikirkan orang lain.
Dia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Yang lebih parah adalah hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan keluarganya. Kalau memikirkan keluarganya masih bagus, karena ada orang yang dia pikirkan. Yang berat itu dia sudah tidak memikirkan orang keluarganya dan hanya memikirkan dirinya. Ada nggak kenyataan begitu? Ya, ada ya, yang mana mereka hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu parah sekali itu. Nah, ini 4 kapasitas yang kita alami dalam hidup ini. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan. Jadi kita sekarang mode kesatria atau mode orang loncat ke mode kesatria ini, atau orang memikirkan tentang hidupnya itu, belum tentu dia berhasil menjadi kesatria. Belum tentu. Dia baru belajar kayak kita-kita ini, baru belajar memahami hidup, memahami kita ini apa, kita ini siapa, memahami ajaran. Ini baru di sini, baru masuk mencicipi, belum menjadi orang seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Islamnya, kesatria ini para wali Allah. Ia hanya fokus kepada yang namanya kebenaran atau Tuhan. Makanya kalau kalian baca doa Nabi Hadir atau doa Kumail itu, isinya di dalam, dia modenya ini, mode kesatria. Dia tidak bicara untung dan rugi masuk neraka. Makanya kalian baca di awal-awal doa Kumail atau doa Nabi Hadir itu, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Dia hanya memuji terus. Kadang-kadang dia mau minta inni as'aluka bi rahmatika, panjang. Nggak tahu minta apa. Nah, itu mode kesatria itu. Jadi kalau Anda baca doa Kumail jangan berharap dapat duit. Salah. Karena memang modenya bukan pedagang. Kalau mau mode pedagang adalah banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bantu. Kalau Anda mau kaya, banyak-banyak bersedekah. Jangan banyak-banyak baca doa Kumail atau baca doa Nabi Hadir. Salah. Apalagi baca doa Jausan Kabir biar kaya. Itu bukan tempatnya. Mau baca Yasinan biar kaya, bukan, salah. Bukan itu. Itu modenya di sini. Makanya banyak, saya kok sudah tahajud berkali-kali nggak kaya. Ya salah, modenya salah lah. Mode tahajud itu mode menjadi orang kesatria, orang yang punya pemahaman yang dalam mengenai hidup ini. Kalau bagaimana hidup lebih kaya, lebih baik, ya fokusnya bagaimana memberi. Banyak memberi, banyak hasil. Seperti saya contoh saja, saya jauh datang dari Polman sini, ya karena saya, walaupun yang kita belajar adalah mode kesatria, tapi saya juga menaruh harapan di mode sebagai pedagang, bahwa kita memberi ini, ya kita niatkan juga agar kita dapat hidup lebih baik. Nggak apa-apa, pamrih itu bagus. Yang penting yang kita pamrih baik. Misalnya kalian bersedekah, saya pamrih bersedekah, saya meniatkan sedekah ini agar hidup saya lebih baik, itu lebih bagus. Jangan mode sedekah, Anda mode ikhlas, salah. Anda belum banyak duit, mode ikhlas. Mode ikhlas itu di sini, kapasitas agung. Misalnya, Anda mau saya bangun masjid untuk lillahi ta'ala ikhlas, nggak usah begitu, terlalu tinggi. Anda harus bagaimana dalam hidup ini tidak berpikir bahwa apa yang kalian lakukan hanya untuk langsung ikhlas. Jadi lakukanlah sesuatu itu bertahap. Pokoknya lillahi ta'ala saya deh, nggak bisa seperti itu. Itu mode agung. Orang yang sudah selesai pada kesatria, di sini dia sudah berguru, sudah memahami ajaran, menerapkan ajaran, lingkungannya pas. Kalau kita ini tiap hari masih kerja, turun ke ladang, pergi ke kantor, berinteraksi sana sini, duit tipis-tipis, kadang banyak, kadang kurang banyak, ya nggak, pahamilah diri bahwa kita bukan mode saints atau mode para manusia suci. Yang mode kita mode orang biasa, yang mana kita
perlu namanya perdagangan. Saya memberi, insya Allah saya mendapatkan lebih banyak. Jadi kenapa 4 kapasitas ini penting dibahas? Karena biar kita ngerti. Nanti misalnya di Al-Quran ada orang yang disuruh ikhlas lillahi ta'ala seperti kita baca doa iftitah kalau sholat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni tawajjahtu wajhiya lil fatar samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal miskin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wah, ini yang mode tinggi, atau mode kesatria ya. Makanya banyak-banyak memberi, banyak membantu, banyak berbagi. Berbagi ini banyak macamnya. Bisa waktu, ilmu, kehadiran. Yang mahal itu kita berbagi kalau di kota ya. Kalau di desa sih berbagi waktu itu, kalian pernah nggak lihat? Saya nggak tahu kalian tinggal di desa atau kota. Pernah nggak kalian lihat di desa itu orang itu bukan berbagi waktu, tapi maksain waktu orang ke kita. Misalnya ada ini nongkrong sana, kita datang ke situ maksain dengar cerita kita. Jadi kita nggak berbagi waktu dengan dia. Tapi kalau di kota kan ini sibuk, tapi kita sempatkan untuk bertemu. Waktu itu mahal. Jadi mode kesatria ini yang akan kita pelajari di buku sini. Nah, mode kesatria yaitu bagaimana memahami hidup ini, dan juga mode pedagang yaitu bagaimana cara mengelola hidup. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tentang 4 kapasitas ini. Misalnya di Al-Quran, waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu modenya kira-kira di mana? Yaitu mode pedagang. Barang siapa yang melakukan kebaikan dia dapat, barang siapa yang melakukan keburukan dia dapat. Itu adalah Al-Quran berbicara pada semua mode ataupun semua tingkatan manusia. Jadi walaupun dalam Al-Quran, jadi tidak boleh disamaratakan. Nah, kalau misalnya ikhlas, apa ayat suci Al-Quran mengenai ikhlas? Ayat tentang ikhlas, bahwa beramal karena Allah. Sedikit. Kenapa? Karena memang mode itu sangat jarang dilakukan oleh orang. Apa? Ya. Cuman berapa itu ayat-ayat tentang itu? Tapi kalau mengenai tentang kapasitas kedua, dia melakukannya karena ada untung, dia dapat kebaikan lagi. Hal jasaul ihsan illa ihsan. Itu karena modenya yang begitu banyak, dan itulah Al-Quran. Tahu bahwa memang manusia banyaknya begitu. Tapi innaman nutimukumullah sesungguhnya kami memberikan engkau karena wajah Allah, karena Allah. Itu sedikit ayatnya begitu. Karena memang kapasitas yang tertinggi itu jarang yang bisa melakukannya, menggapainya. Begitu yang ingin saya. Di sini yang kapasitas kesatria atau kapasitas menengah ini sudah mulai berpikir tidak lagi dapat untung ataupun tidak lagi. Biasanya orang kesatria ini orang kaya. Makanya di dalam tradisi India, kalau Anda kaya baru bisa belajar. Bukan karena Anda tidak punya kapasitas, tidak, karena uang Anda sedikit. Kenapa uang Anda sedikit? Karena orang yang bisa ikhlas dengan baik itu memang adalah orang-orang yang sudah punya basic kekayaan yang lebih. Makanya di India kelas Brahmana itu harus dari keluarga satu kesatria ataupun juga dari golongan para raja. Kenapa?
potensi mereka menjadi ikhlas itu lebih tinggi. Karena mereka sudah pernah mencicipi yang namanya kekayaan. Misalnya gini, kalian kalau di Sidrap ini makanan khasnya apa di sini? Bebek. Kalau Anda ke Jakarta dikasih bebek lagi, mual nggak? Kalau Anda tiap hari makan bebek di sini, Anda ke Jakarta dikasih bebek goreng lagi, kira-kira muak nggak? Muak banget. Makanya orang, kenapa di India kelas Brahmana lah yang bisa diberikan ajaran, karena mereka punya potensi untuk menjadi ikhlas lebih tinggi. Karena dia sudah pernah mencicipi kekayaan. Pernah nggak kalian makan, kalau tiap hari saya kasih es krim, selama 3 bulan kalian harus makan es krim setelah makan siang makan es krim, makan malam makan es krim, kira-kira 1 minggu masih mau nggak? Nggak mau. Nih, saya gaji kamu makan es krim 1 tahun, kalian nggak mau. Nah, sama begitu juga orang yang sudah kapasitas yang paling kecil itu, atau kapasitas kedua itu penting sekali. Kita harus banyak memberi sampai kita bukan muak, tapi oh gitu toh rasanya. Oh ternyata menjadi orang kaya gini rasanya. Tadi saya lewat di jalan raya, baru pertama kali saya lihat di Sulawesi Barat, saya lihat nggak ada yang punya BMW. Baru saya lihat pertama kali. Di Makassar mungkin ada. Saya baru lihat BMW putih tadi keluar. Pas-pasan sama saya. Oh, kalau Jakarta kan banyak. Kalau Anda punya BMW, tapi kalau Anda masih orang kaya baru biasa pamernya. Tapi kalau orang sudah sangat super kaya, itu pakai celana pendek, baju kaos, pakai topi. Nah, ciri-cirinya kayak saya. Jadi sudah mulai mereka bukan muak. Tapi kayak gini contohnya. Kita waktu kecil kan suka main mobil-mobilan, main boneka-bonekaan, main bola-bolaan. Kira-kira sekarang masih mau nggak main boneka-bonekaan? Yang boneka Barbie yang kecil itu gini-gini kalian, atau main bola-bola kecil, main kelereng, itu kita sudah tidak tertarik lagi untuk bermain seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mampu melampaui itu. Nah, kita harus banyak bermain di wilayah tadi sebab akibat, banyak memberi agar dapat mendapatkan banyak, agar kita benar-benar kaya itu, menjadi kaya itu kayak gue udah selesai, bukan selesai melepaskannya, tapi bahasa Sanskertanya sih vairagya, atau diterjemahkan ke bahasa Inggris attachment, detachment, atau melepas keterikatan. Kalian pernah dengar cerita nggak? Cara menangkap monyet, tahu gak cara menangkap monyet di India atau di Afrika? Jadi kalau cara nangkap monyet itu, kalian punya kendi, tahu nggak kendi? Tempat masak itu, lubangnya kan kecil, ada tuh yang kendi tapi lubangnya kecil. Kita liatin monyet, kita taruh makanan di dalam, biji-bijian. Pas masuk begini, tangannya kan begini masuk. Tapi ketika ngambil makanan, tangan di dalam begini dong. Kira-kira bisa nggak keluar? Nah, begitu juga. Jadi, kalau di tahap kedua ini, kita seperti itu. Kita mau ngambil banyak, tapi susah keluar. Orang yang terikat sama kehidupan begitu. Kayak, dia mau lepasin nggak bisa. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba gagal, mencoba yang namanya sombong, mencoba yang namanya angkuh, orang kaya baru, orang pamer, kita tidak akan mengerti yang namanya betul-betul menjadi netral terhadap harta. Nah, kalau kita kan baru pertama punya mobil, tetangga harus tahu nih, gue buka kaca deh biar kelihatan siapa yang dalam mobil. Nah, taruh depan rumah, karena memang itu kalau orang kapasitas kedua begitu. Nah, naik ke kapasitas ketiga, kita sudah mulai bertanya, masa sih hidup kayak gitu, pamer mulu, masa sih hidup hanya untuk gaya-gayaan, bawa mobil, dan seterusnya. Itulah 4 kapasitas. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kapasitas kesatria, kita bahas?
Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut lagi. Kita lanjut di kajian mengenai tentang bagaimana memahami hidup. Nanti kita masuk di kapasitas kesatria.